saya? Terdengar, Pak. Benar, Oke, Pak. alhamdulillah. Terdengar, Alhamdulillah, Pak. alhamdulillah, matur nuwun, semangatnya kurang lebih 20-an teman-teman untuk yang kemungkinan besar ikut P3K bisa jadi ya. Ya, terutama yang malam ini bergabung ya. Tahun ini untuk P3K teman-teman nggak usah terlalu khawatir ya. Saya sangat punya keyakinan yang kuat bahwa P3K tahun ini eh, jauh lebih berpeluang lulus ya. Jauh lebih berpeluang lulus, Hmm. terutama teman-teman yang berasal dari instansi pemerintah bekerjanya ya. Eh, untuk teman-teman yang di instansi swasta yang sekiranya usia masih di bawah 35 tahun, saya minta tolong dengan sangat untuk belajar juga soal-soal SKD ya. Untuk P3K, masing-masing bidang minggu lalu sudah melaksanakan tryout ya untuk uji coba kemampuan di awal, dan sebagian bidang sudah berkoordinasi dengan soal-soal juga buku yang terkait dengan soal-soal tes kemampuan bidang ya. Bagi yang belum, minta tolong komunikasi ke saya supaya kita siapkan jauh-jauh hari untuk soal-soal kemampuan bidang ya. Kemudian untuk formasi jabatan juga mulai hari ini minta tolong untuk komunikasi yang lebih intens masing-masing yang ada di grup P3K yang malam ini bergabung ikut Zoom. Minta tolong semuanya supaya tidak ada yang terlewat. Kira-kira target selain ikut tes CPNS yang kemungkinan besar justru dari 15-an peserta yang masuk Zoom malam ini malah lebih besar ikut P3K tahun ini. Sehingga tidak ada yang terlewat. Untuk perawat sudah dikondisikan mulai Maret ini, minggu kedua, ada bimbingan P3K. Dan sepertinya ada kabar yang kemungkinan besar benar. Untuk tes P3K itu ada di gelombang kedua. Gelombang kedua itu di bulan Juli, ya. Di bulan Juli. Jadi bisa jadi nanti kalau itu benar kabar itu, di gelombang pertama itu hanya yang ikut tes CPNS yang digelar tesnya di bulan Mei. Mei akhir mungkin ya kalau tidak mundur. Untuk yang P3K itu di bulan Juli. Ini kabarnya belum pasti selama belum ada informasi resmi dari BKN, maka bukan berarti terus masih lama, bukan. Tapi tetap fokus untuk mempelajari soal-soal yang pernah keluar tahun lalu dengan panduan buku dari saya untuk kemampuan bidang, kemudian untuk soal sosiokultural manajerial mohon dengan sangat untuk betul-betul dikuasai ya, terutama dengan latihan-latihan tryout juga Zoom malam ini akan saya berikan soal-soal yang relatif tahun lalu keluar ya. Kita coba kuiskan, kita kerjakan, kemudian kita bahas. Tapi saya mohon maaf, setelah saya cek penilaian di tryout kemarin sepertinya perlu evaluasi. Kemarin saya tidak cek untuk nilainya, tetapi bisa sih disimpulkan oleh masing-masing peserta, dihitung secara manual bisa sebetulnya. Tinggal dicek saja berapa nilai bidang yang keluar, outputnya, nanti konversikan ke nilai bidang yang sesungguhnya diujikan pada saat tes. Jadi nilai bidang yang diujikan pada saat tes itu nilai maksimumnya adalah 450 alias 90 soal. Kalau benar semua berarti 450. Nah, panjenengan harusnya kemarin nilai bidang konversinya ke 450 dan terpisah soalnya tidak campur dengan soal
sosiokultural, manajerial, dan wawancara. Harusnya terpisah. Harusnya terpisah. Jadi ke depan kita akan evaluasi lagi untuk sistem penilaian supaya penjenengan tidak menghitung secara manual ya. Ini sistemnya masih baru, jadi masih perlu apa koordinasi antara yang input soal, yang memberi nilai dengan saya sendiri ya. Jadi karena minggu ini kita sudah mulai latihan-latihan soal P3K, maka saya harus segera evaluasi apa yang kurang di sistem itu. Jadi secara manual saja sementara untuk dinilai yang kemarin sudah dikerjakan ya tryout-nya. Jadi kalau latihan soal kemarin ada 30 soal bidang, maka persoalnya tinggal dikonversi ke 450 gitu. Jadi 450 dibagi 30 soal, berarti persoalnya dapat poin berapa, tinggal kalikan aja berapa yang benar. Sebetulnya seperti itu. Supaya kita jelas acuannya bahwa kemampuan bidang itu saran saya pada rentang nilai di atas 250 alias benar minimal separuh lebih dikit gitu. Jadi fakta yang terjadi tahun lalu soal kemampuan bidang untuk dapat nilai di atas 250 itu jarang sekali. Jadi kalau panjenengan bisa di atas 250 alias di atas 50%, maka nilai itu sudah cukup bagus begitu. Di intinya bisa separuh lebih itu kategori sudah bagus gitu ya. Nanti kita evaluasi lagi. Oke, itu mungkin dari saya. Di sini ada beberapa yang saya cek Mas Adi, Mbak Aini, Mas Yusuf, Mbak Alika, Mbak Ayi, Mas Bagas, Mbak Ega, Mbak Nasuha, Mbak Inτε Kurnia, Mas Irfan, Mas Irul, Mbak Lazim, Mas Nurholis, dan Mbak Putih. Ya, ini berbeda-beda ya, formasinya berbeda-beda, sehingga nanti koordinasi ya. Saya akan ingat-ingat betul nama-nama ini, supaya setelah ini saya ingin komunikasi ya. Minta tolong besok pagi semuanya di sini konfirmasi ke saya yang ada di Zoom malam ini. Tolong konfirmasi ke saya, memastikan kembali jabatan yang akan diambil sesuai dengan apa yang sudah di-share Google Form-nya. Saya ingin memastikan kembali, jangan sampai ke depan ada perubahan jabatan, kemudian belajar jauh-jauh harinya salah jabatannya. Jangan sampai. Terutama yang non-kesehatan. Yang non-kesehatan harus jelas dan pasti. Atau kalau setidaknya tidak satu jabatan, ya dua jabatan yang ditarget. Non-kesehatan. Jadi koordinasinya bagaimana secara pribadi saja supaya tidak sungkan. Besok pagi atau malam ini boleh. Kayaknya besok pagi saja ya. Nah, nanti saya ingin pastikan kira-kira sudah difasilitasi tidak sama instansinya. Misal nih, Mas Irul ada di instansi pemerintah apa pekerjaannya, kemudian sudah difasilitasi tidak ijazah yang dipakai Mas Irul untuk melamar formasi P3K oleh BKD atau oleh kepegawaian instansinya sudah difasilitasi tidak diinputkan ke eh, daftar formasi yang diusulkan. Ini yang perlu untuk diyakinkan, terutama yang dari instansi pemerintah. Bagi yang dari instansi swasta, cross-check-nya tinggal ijazahnya apa, kemudian target jabatan yang dituju itu terkualifikasi. Artinya syarat jabatannya memenuhi untuk ambil jabatan tersebut. Syarat ijazahnya memenuhi untuk mengambil jabatan tersebut. Ini harus dipastikan. Kalau nggak dipastikan,
nanti sia-sia belajar kemampuan bidang, latihan soal kemampuan bidang yang tidak terarah. Eman, membuang waktu 1 bulan terlanjur belajar bidang itu eman. Jadi belajar bidang secara mandiri jangan sampai 1 bulan ke depan berubah jabatannya. Jangan sampai itu. Itu yang saya tekankan untuk koordinasi per individu. P3K tidak banyak saya kira tahun ini karena tahun lalu sudah 90% lulus. Artinya saya tanggungannya tinggal dikit yang gabung P3K karena tahun ini kita fokus tes SKDCPNS ya karena formasinya sangat banyak. Bagi teman-teman yang masih muda dan masuk Zoom malam ini juga saya berharap kita pastikan kalau di sini ada kayak Mas Yusuf jelas ya radiografer pasti jabatannya nggak mungkin berubah lagi sudah fix. Mbak Lika perawat jelas. Nah perawat pakai D3 atau perawat pakai nurse dipastikan. Kemudian Mbak Aini juga kayaknya perawat ini ya mungkin kalau nggak salah. Nah, Mbak Aini juga kalau sudah pasti. Nah Mas Adi ini jabatannya apa nanti yang diambil harus dipastikan. Kalau ambil P3K, andaikan nanti ambil P3K, jabatan apa yang nanti akan dituju. Jadi minta tolong habis ini bisa konfirmasi ke saya ya, chat, mungkin saya jawab agak malam atau besok pagi, minta tolong untuk konfirmasi. Supaya enak, karena sejatinya untuk bimbingan P3K itu keberhasilannya bukan pada Zoom sebetulnya, tetapi pada kesiapan kita. Kalau Zoom jelas untuk arahan untuk school manajerial dan wawancara, kemudian strategi-strategi yang terkait tes itu bagaimana itu harus jelas ya. Jadi saya minta uh, untuk memastikan lagi ya. Untuk masalah tes P3K bagi yang tahun lalu belum ikut P3K, sebetulnya saya evaluasi dari peserta-peserta yang kurang maksimal nilai P3K. Itu ternyata banyak yang tidak maksimal di nilai ini wawancara dan suskul manajerial. Suskulnya tidak maksimal. Maksudnya tidak maksimal itu tidak pada kondisi 90%. Rata-rata masih di bawah 90. Jadi rentangnya 80-an. Kenapa? Tiba-tiba soalnya gak gampang. Karena tahun lalu berbeda dengan tahun sebelumnya yang soal-soal kualitas P3K untuk Soskul Manajerial Wawancara ternyata lebih sulit daripada tahun 2022. 2023 kemarin Soskul Manajerial Wawancaranya sudah mendekati level PKP-nya CPNS. Sehingga waktu yang diberikan itu sempit untuk terlalu berpikir panjang. Karena soalnya cukup panjang-panjang dan mirip-mirip. Sehingga harus dipastikan bahwa untuk nilai yang mendongkrak kalau sudah digabung dengan soal-soal bidang, di mana soskul manajerial dan wawancara ternyata itu amat penting. Jadi semuanya nanti buktinya bisa menerapkan strategi dengan kecepatan waktu yang cukup memadai kalau sudah tryout-nya total, tryout total soal. Jadi soal yang diujikan itu kan sebetulnya banyak, nggak kayak tryout kemarin hanya simulasi beberapa saja. Ada manajerial soalnya berapa kemarin totalnya? Poin 100 dibagi 4 ya. Berarti 25. 25 soal, 25 soal, terus yang terakhir 10 soal. Jadi kurang lebih bukan, sosio kulturalnya hanya poin maksimal hanya 80.
4 kali 20 soal. Jadi 25 soal, 20 soal, dan 10 soal. Jadi 25 soalnya itu manajerial, 20 soalnya itu sosiokultural, dan 10 soalnya itu wawancara. Jadi untuk nilai maksimum di sosiokultural itu hanya 80, bukan 100. Jangan salah ya. Jadi bagi yang bisa dapat skor di atas 70, itu skornya sudah mendekati 90% ya. Jadi nanti tryout-nya akan mengarah ke jumlah soal yang persis untuk sosiokultural, manajerial, dan wawancara. Kalau untuk bidang, kalau 90 soal terlalu banyak ya, terlalu banyak. Kalau bidang gampang untuk konversi ke 450 gampang. Tapi kalau sosiokultural, manajerial itu harus ada apa nilai ya, bobot nilai per opsi. Nah, jadi kita akan konversi ke 100 poin, 80 poin, dan 40 poin. 100 poin untuk manajerial, 80 poin untuk sosiokultural, dan 40 poin sebanyak 10 soal untuk wawancara. Ini yang menjadi target nilai harus tinggi ya. Karena ternyata tahun lalu nilai bidang itu mirip-mirip antar pesaing. Jadi kalau nilai bidang mirip-mirip antar pesaing, maka penolongnya ya sosiokultural, manajerial, dan wawancara harus tinggi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, untuk nilai bidang, evaluasi dari tahun lalu supaya disiapkan semuanya dari sekarang. Itu kenapa kok banyak skor yang di bawah 260. Jarang sekali skor yang di atas 260. Sebagian saya japri, sebagian saya tanya, sebagian besar, ternyata ada banyak soal yang memang tidak tahu sama sekali. Jadi soal bidang yang bukan jabatannya, terus diujikan dalam ujian yang kita terpaksa ngambil jabatan itu, karena jabatan itu yang ada sesuai dengan kualifikasi yang bisa kita daftari, tetapi hari-harinya kita tidak melakukan jabatan itu, maka ya wajar sih kita banyak mereka-reka jawaban dari soal bidang tersebut. Oleh karena itu, biasakan mengira-ngira jawaban itu dengan logis. Setiap kali latihan tryout soal bidang, biasakan mengira-ngira jawaban itu dengan logis. Dikatakan logis itu ada beberapa cara. Cara yang pertama, jangan menebak dengan jawaban yang jelas-jelas nggak tahu dengan pilihan yang berbeda-beda, tapi tanpa ada alasan menjawab itu. Itu satu, logisnya satu. Yang kedua, di antara yang ditebak tadi, kira-kira mana yang paling kuat pilihannya, maka nomor-nomor yang lain yang tidak kuat alasan dalam memilih, mengikuti jawaban yang kita putuskan untuk penyamaan jawaban. Jadi misalkan ada 90 soal nih, kalau ada 60 soal yang yakin, itu kan poinnya 300. Soal bidang kalau dapat poin 300 itu sudah amat tinggi, amat tinggi. Tetapi kan tidak mungkin juga kalau kita yakin 60 terus benar semua. Bisa jadi dari 60 yang yakin, maka hanya 50 yang benar. Sehingga nilainya hanya 250. Enggak apa-apa, itu sudah tinggi. Bekal separuh,
itu sudah bagus. Maksud saya, selain 60 tadi, kan ada 30 soal bidang, karena totalnya 90 soal. Nah, 30 soal tadi, itu betul-betul harus ikhlas dalam menjawab dan hati-hati dalam memutuskan. Jangan serampangan, jangan seenaknya menjawab tanpa alasan yang kuat. Kalau tidak punya alasan teori, kalau tidak punya alasan nalar yang mengarah ke dua opsi yang kemungkinan benar, maka jangan sekali-kali dijawab dengan main tebak-tebakan. Misal dari 30 nomor tadi, nyata-nyata ada 3 opsi setiap nomornya yang ragu, atau lebih dari 3 opsi itu ragu, maka disitulah kita harus terapkan untuk pemilihan jawaban yang dengan logika tadi yang saya jelaskan. Bisa penyamaan jawaban mengikuti opsi yang terbanyak yang kita anggap itu dekat dengan benar. 30 nomor tadi, fokus 30 nomor tadi. Jadi jangan melihat yang sudah yakin, nah 50-an tadi, jangan. Yang 30 tadi. Nah, itu. Acuannya adalah ke nomor-nomor yang ragu. Jadi kalau ada 60 merasa yakin, dari 60 bisa jadi ada 10-an lah mungkin yang ragu, dan ragunya itu ragu yang tipis, alias hanya 2 opsi yang kita yakini 2 opsi itu benar. 10 nomor tadi di antara 60 soal. Ya. Saya coba untuk tulis saja ya supaya ndak ini, supaya ndak membayangkan ya. Saya coba untuk tulis saja. Ini perlu saya tekankan di awal pembelajaran ini supaya apa? Supaya semuanya menerapkan ini setiap kali latihan soal, baik mengikuti CAT-nya dari aplikasi web kita atau berlangganan di bimbel online. Maksud saya begitu. Harus menerapkan itu sejak jauh-jauh hari. Karena itu amat penting. Misalnya panjenengan ikut masuk aja, ambil paket yang murah ya, selain dari saya supaya cepat eh, beradaptasi dengan soal-soal bidang dengan sumber-sumber lain. Misal, ayo BPPK, ayo BPPK. Bisa daftar di akun ini, kemudian pilih paket yang murah saja, yang 90.000. Nah, ambil bidang yang terkait, bidang apa yang dituju, nah nanti koordinasi dengan saya. Mulai besok pagi, semuanya punya backup soal selain dari saya dengan ikut bimbel online. Atau ayo CPNS, ayo CPNS, atau sahabat CPNS, sahabat CPNS, aplikasi-aplikasi bimbel online ini menurut saya bagus-bagus isinya. Nah, nanti di sini ambil jabatan yang terkait P3K-nya. Nah, di situ nanti akan dapat soal-soal bidang dan soal soskul manajerial yang kalau kita ambil latihan pakai tryout, maka akan dapat soal semua. 90 soal bidang, sosiokultural manajerial dan wawancara, 55 soal. Jadi totalnya 145 soal. Nah, 145 soal ini dikerjakan dalam waktu 130 menit. Nah, ini aturan ujiannya. Maksud saya, dari 145 soal itu nanti, fokuslah melatih betul terkait mental kita dalam memutuskan menjawab soal bidang yang sekiranya itu bukan tupoksi yang hari-hari kita lakukan. Akui kalau emang nggak bisa, ya nggak bisa. Akui kalau memang ragu, ya ragu. Akui kalau ragu lebih dari 2 opsi, ya akui dengan cara melingkari nomor-nomor yang kita kerjakan. Dan nanti putuskan dengan cara yang logis, realistis, dan ikhlas.
Kalau tanpa itu dilatih, maka panjenengan nanti jatuhnya akan sama kayak peserta-peserta lain yang nilai bidangnya jatuh, padahal dia merasa menjawab semua dengan PD-nya. PD itu bukan berarti yakin benar, tapi PD itu sok-sok diyakin-yakinkan kebenarannya. Nah, itu yang repot. Saya berharap latihan 90 soal bidang secara mandiri nanti itu minimal punya modal 50 soal benar, sehingga totalnya 250 poin. Yang 40 soal bidang ya, ini saya bicara bidang dulu, kemungkinan besar itu 10 soalnya ragu dengan 2 opsi, dan 30 soalnya ragu yang melebihi 2 opsi. Ini loh yang panjenengan harus bisa memetakan setiap ujian itu. Kalau tidak bisa memetakan ini, maka panjenengan tidak akan mendapatkan bonus nilai yang di luar dugaan. Ini yang penting sekali. Makanya kenapa kemarin hampir mungkin mendekati 90% teman-teman yang lulus itu peringkatnya tinggi-tinggi. Karena ternyata nilai bidangnya sangat tertolong. Jujur, banyak peserta non kesehatan yang soal-soalnya banyak yang sama dan persis dari buku-buku kita, soal-soal kita. Jadi soal bidang kita sangat banyak dan lebih dari 30 jabatan P3K ada bukunya gitu. Jadi bagi yang non kesehatan belum punya buku dari kami bisa atau enggak usah dicetak juga boleh, wis dikirim aja nanti apa soal-soalnya, tapi tidak dijadikan dalam satu soft file buku ya, supaya ini dikirim berkali-kali aja supaya ini enggak gampang di share ke mana-mana gitu. Jadi ini minta tolong harus bisa memetakan ini. Jadi saya berharap modal 50 soal itu kita bisa dapatkan untuk ngatrol nilai yang bisa bersaing di kemampuan bidang P3K. Nah, dari 50 soal ini nanti, itu simpulkan teori-teori yang terkait dengan soal-soal yang sering kita jawab bisa sebagai bahan bacaan. Sebagai bahan bacaan. Misal nih, kalau kita bicara tentang materi soal analis kepegawaian atau analis SDM aparatur. Nah, dari 90 soal itu, soal-soal yang sering keluar di jabatan analis SDM aparatur, itu soal apa saja yang bisa dicari teorinya, maka dalami. Tapi yang 40-an dan kemungkinan 30-an soal tepatnya, itu bisa jadi ini implementasi. Soal-soal implementasi sesuai dengan tupoksi jabatan yang sifatnya adalah kalau kita tidak mengalami, tidak melakukan, kita sulit untuk menjawab. Bisa jadi di situ poinnya. Nah, harus panjenengan bisa petakan. Sehingga belajar untuk soal bidang itu punya arah yang jelas, belajar teori untuk target mendapatkan kurang lebih 60% bisa menjawab soal bidang. Harapannya itu sebetulnya. Nggak bisa muluk-muluk, kita akan dapat skor di atas 350, nggak bisa. Nggak tahu kenapa kok sulit sekali mendapatkan skor di atas 350. Padahal 350 itu hanya 60%, 65%. Nggak sampai 70%. Coba 70 kali 450 berapa? 70% kali 450. 70 kali 4,
280, 70 kali 5, 35. Berarti totalnya 330. Jadi 330-an itu baru 70%. Ya, artinya mendapatkan skor 70% itu sulitnya bukan main. Sulitnya bukan main. Maka target kita ya 60% memang. 60% kalau kali 450 berarti kan skornya berarti kurang lebih 275. Nah iya memang faktanya di atas 275 itu sulit. Sulit. Nah, oleh karena itu kalau ini kita anggap dari 60 yang kita jawab, dari 90 soal, ternyata benarnya hanya 50, maka skornya kan 250. Kemudian dari 40 soal, ternyata dengan cara-cara yang praktis, cara-cara yang realistis, logis, kita anggap dapat poin kebenarannya itu tambahan 10 saja. 10 kali 5 berarti 50. 10 saja. 10 dari 40 yang kita waur. Ternyata 250 tambah 40 sudah 290. Udah melebihi rata-rata mayoritas peserta. Sulit dapat skor 290. Ini yang saya maksud. Jadi dari 40 soal yang kita anggap ragu dan ragu banget, kita anggap dapat tambahan 10 saja. Ternyata sudah sangat tinggi. Ini ya, gambaran ini mohon untuk dipahami maksud arahnya kemana saya. Bahwa ternyata soal bidang itu tidak mudah kalau tidak betul-betul belajar. Dan target belajar tidak bisa muluk-muluk. Artinya soal-soal yang paling sering keluar bolak-balik di setiap paket yang sering panjenengan jumpai, maka itulah dalami teorinya. Selebihnya ya realistis 30 sampai 40 soal akan mungkin nol pengetahuannya atau menebak-nebak. Ini fakta. Ini fakta. Nah, sehingga harus punya sikap yang bijak untuk memutuskan dari 40-an yang tidak bisa, harus ikhlas menganggap 30-an yang mungkin kita putuskan dengan cara yang realistis menjawabnya. Bisa penyamaan jawaban, bisa membagi menjadi dua, separuh dengan penyamaan jawaban, separuh dengan keyakinan yang mungkin dekat dengan dua opsi tadi. Jadi dari 40, carilah 10-an soal yang itu kita jadikan pegangan, ragunya tipis. Ragunya tipis. Misal nomor 1, nomor 2, nomor 8, nomor 15, nomor 20, nomor 25. Itu yang ragunya tipis alias hanya dua opsi. Maka itu tidak perlu disamakan jawaban. Tidak perlu disamakan jawaban. Jadi, tapi tidak bisa banyak-banyak. Tidak bisa banyak-banyak. Karena namanya ragu kalau banyak-banyak dibiarkan ya kembali kita merasa tidak ragu jatuhnya. Kita terlalu terlalu yakin jatuhnya. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi batasi jangan banyak-banyak, merasa yakin. Acuan indikator dari ragu tapi masih bisa diharapkan benar ketika jawaban itu kita biarkan sesuai dengan tebakan kita dengan dasar nalar yang kira-kira mendekati benar tadi itu acuannya apa indikatornya? Hanya dua opsi saja. Antara A atau C yang yakin. Dan alasannya dua-duanya kuat. Kalau opsi A sampai E ada lebih dari dua opsi yang kita ragu itu yang akan kita jawab, maka yakinlah jawaban apapun kalau main tebak-tebakan yakinlah salah. Sehingga lebih dari dua opsi yang kita ragu, maka itulah yang kita samakan jawabannya. Andai kan ada 30 soal, ya samakan semua 30 soal. Samakan semua. 30 soal yang ragunya melebihi dua opsi, maka samakan semua. Sementara yang dibiarkan jawaban menurut
perkiraan tadi ketika hanya dua opsi yang ragu dan dua opsi itu misalkan A sama D, kita yakin bahwa kalau nggak A ya D, selain A dan D yakin salah. Nah itu artinya panjenengan ragunya tipis alias memang tidak mungkin diganti jawaban selain A dan D. Maka itu tidak ikut dalam gerbong penyamaan jawaban yang 30 soal tadi. Misal, kalau ada 10 yang kayak begitu. Sulitnya di sini. Kenapa peserta pada satu ujian tidak bisa menerapkan apa yang saya sampaikan? Karena tidak dilatih. Sehingga ketegangan melupakan strategi yang itu butuh keikhlasan. Ini. Jadi masih saya jumpai skor kemarin tahun kemarin soal bidang yang di bawah 200. Aduh, kaget banget aku lu. Kok bisa ya skor sampai hanya 180? Ada itu kemarin. Dua peserta kalau nggak salah saya. Alhamdulillah mayoritas tembus ya P3K. 90% lebih tembus. Baik nakes maupun non-nakes. Termasuk jabatan-jabatan yang kayak arsiparis itu di Jakarta itu ada namanya Mas Ade. Itu peringkat satu di Jakarta Utara. Kalau ambil di Jakarta Utara. Dan sangat banyak persaingannya. Tetapi dia kalah. Jengkel gak karuan gara-gara ada K2 yang di luar dugaan campur jadi satu formasi yang dipilih sehingga kalah walaupun skornya jauh lebih tinggi. Termasuk di Jawa Timur juga jabatannya sama arsiparis juga nilainya juga tertinggi tapi lolos yang di Jawa Timur. Kemudian apa jabatan yang lain juga ada. Satu lagi K2 juga kalah, skornya tinggi juga. Saya cerita tadi yang kurang dari 200 ternyata yang yakin tidak banyak, kemudian yang tidak yakin dibiarkan jawaban apa adanya. Itu yang memang sekali. Maksud saya, yang tidak yakin tadi loh. Ayo, mulai jauh-jauh hari kita latih dengan cara-cara yang realistis gitu. Kalau memang ada 30 soal yang ragunya banget, melebihi dua opsi, A ragu, C ragu, E juga ragu, terus mau dijawab yang mana? Mau ngawur, C. Kemudian nomor berikutnya juga begitu, B ragu, D ragu, E ragu, terus kita jawab ngawur E. Artinya masing-masing ngawurnya beda-beda jawabannya. Maka kemungkinan besar akan meleset semua, salah semua yang diawur-awur tadi. Jadi kalau ragunya banget, melebihi dari dua opsi, tanpa alasan sama sekali menjawab, maka secara realistis, logis, itu peluang menambah poin lebih baik disamakan jawabannya. Kalau kita mengikuti acuan B ya 30 soal itu B semua. Kalau kita mengikuti acuan C ya 30 soal itu C semua. Nah, gitu ya. Cuman penyamaan jawaban itu harus dilatih. Ya, jadi misalnya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Andaikan ada 30 soal ini kita ragu di antara 90 soal. 30 nomor ini yang ragu. Ya, saya simulasikan supaya jelas. Kemudian dari 60 yang yakin, saya kira nggak semuanya 60 benar. Ya, ini kan 30, ini 60. 1 sampai 60, saya kira mungkin ada 10-an yang kita sok-sok yakin, tapi ternyata faktanya salah. Nah, di 10-an tadi, itu kita juga harus realistis. Apakah masih kita jumpai
dari 60 yang yakin tadi, itu masih ada nomor-nomor yang kita masih ada dua opsi. Dua opsi, dua opsi, dua opsi, dua opsi, dua opsi semua. Apakah masih ada? Kalau masih ada, maka 10 nomor di antara 60 tadi, itulah nanti yang menjadi acuan penyamaan jawaban di sini. Acuannya. Misal nih di antara 60 yang yakin, ternyata kita sejak awal sudah memetakan nomor-nomor yang ragunya tipis, mendekati mendekati yakin benar, tetapi masih dua opsi. Opsi di sini, opsi A, tapi juga mikir opsi B. Kemudian nomor lain lagi, opsi B, mikir juga opsi D. Opsi lain B, mikir juga E. Opsi lain B, mikir juga A. Opsi lain C, mikir juga D. Opsi lain A, mikir juga B. Sampai 10 nomor yang kita sudah lingkari sejak awal. Lingkari, 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 lingkari nomor-nomor tersebut. Yang diantara yang yakin tadi, yang kemungkinan masih ada salah. Karena ragunya tipis. Maka nomor-nomor 30 ini nanti mengacu penyamaan jawabannya ke sini. Nah, tapi ini dibiarkan. Tidak perlu diganti. Kalau panjenengan 10 di antara yang 60 merasa yakin tadi, ini yakin di B, biarkan B. Ini yakin B, biarkan B. Ini yakin E, biarkan E. Ini yakin B, biarkan B. Ini yakin D, biarkan D. Ini yakin B, biarkan B. Tetapi mana di sini yang terbanyak? Ya, mana di sini yang terbanyak? Itu yang diikuti untuk penyamaan jawaban di sini. Penyamaannya. Kalau yang terbanyak misalkan B, 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 B. Maka di sini semua yang 30 tadi lebih dari dua opsi ragu alias misal nomor 3 A, C atau E ya. Nggak jelas ini alasannya. A, D atau E ya. Nggak jelas ini alasannya. Ada 3 opsi atau lebih yang ragu atau tidak tahu sama sekali, maka jangan main tebak-tebakan. Udahlah, samakan saja 30 soal ini. Lupa itu nekat. Enggak. Yang nekat ya yang ngawur. Yang nekat itu yang ngawur. Lupa siapa tahu benar. Lah, sama kan nggak ada alasan untuk menjawab A atau C atau E. Hanya feeling toh. Nah, kecuali alasannya kuat. Alasan kuat itu maksudnya ketika soal itu kasus, misalkan perawat, soalnya studi kasus, ada data kasus, ada data evidence base, yang data kasus itu dipakai untuk menentukan tindakan diagnostik, tetapi ragu karena ingat-ingat teorinya kok kayaknya ini, teorinya kok kayaknya ini, nah itu baru masuk akal. Alasannya jelas. Lalu jelas-jelas kita teorinya aja enggak tahu, cara jawabnya juga enggak tahu alasannya, dengan logika juga enggak bisa dilogikakan, terus mau diaur bagaimana? Kan enggak bisa. Maka pilihan yang lebih realistis ya samakan jawaban. Begitu. Nah, itu ya. Itu. Itu cara pertama. Cara pertama untuk metode penyamaan jawaban. Nah, metode penyamaan jawaban yang kedua, metode penyamaan jawaban yang kedua, itu begini. Nanti pilih, karena penyamaan jawaban itu nggak bisa kita pastikan mana yang terbaik ya. Tapi di antara beberapa pilihan itu, kemungkinan itu yang terbaik karena sudah hasil kajian. Yang kedua, penyamaan jawabannya. Semua jawaban yang yakin, 50-an tadi sampai 60-an tadi, yang yakin tadi, sebarannya sebarannya itu kita harus lihat sebarannya A B C D A B E A C D A B E C A B D E C E A B C D A C
D. Anggaplah ini sebarannya. Tahu dari mana Pak sebaran itu? Panjenengan kan bisa nulis setiap habis klik tulis jawaban. Habis klik tulis jawaban. Atau lihat di CAT-nya. Di CAT soal bidang kan kelihatan tuh jawabannya. Sebarannya bisa dicek. Mana sebaran yang sedikit, mana sebaran yang tersedikit antara B, C, dan D. Udah, fokus tiga itu saja. B, C, dan D. Terutama B dan D. Mana sebarannya tersedikit? Di antara 60-an yang yakin tadi. Kalau sebarannya paling sedikit C, di antara 60-an yang yakin, maka 30-an yang tadi ragu banget mengikuti sebaran yang tersedikit. Samakan semua sudah. Ini serius, saya nggak main-main ini. Memberikan arahan ini nggak main-main. Kenapa ini saya perlu berikan? Latihlah di tryout 90 soal bidang di aplikasi berbayar sejak sekarang. Meskipun saya fasilitasi aplikasi kita, tapi supaya segera banyak koleksi soal, maka ikhlaskan bayar 90-an ribu untuk daftar di CAT online. Tujuannya adalah untuk menerapkan ini. Serius. Jadi cara yang kedua, cara kepepet yang kedua, manfaatkan 10 menit terakhir. 10 menit terakhir itu kapan? 10 menit terakhir sebelum mengerjakan soal wawancara. Jadi besok soalnya itu 1 sampai 45 soal. Itu kan 1 sampai 90 soal bidang. 91 sampai 145 itu di sini sampai 135 itu soal soskul manajerial. Manajerial dulu, terus soskul. Kemudian 136 sampai 145 itu soal wawancara. Wawancara. Ya. Nah, pada saat sebelum mengerjakan wawancara, ini putuskan 10 menit terakhir untuk melakukan ini. Jangan buru-buru untuk mensubmit sehingga muncul soal 10 soal wawancara. Jangan ya. Jadi 135 soal itu akan keluar dulu soalnya, kemudian klik kirim submit, baru muncul soal wawancara. Kan begitu. 10 soal. Nah, sebelum submit, 10 menit terakhir, artinya berarti masih ada 20-an menit tersisa. 20 menit ini 10 menit dipakai untuk fokus di soal bidang dengan model-model penyamaan jawaban yang realistis tadi. Kemudian baru 10 menit akhir dipakai untuk 10 soal wawancara. 10 soal wawancara 10 menit apakah cukup, Pak? Akan gendapan. Tidak bisa rileks. Maka jangan 10 pas. Lebihi 12 menit. Sehingga paling sedikit 12 menit harus submit, tetapi pada 20 menit terakhir itu putuskan, kasih kesempatan untuk melakukan ini, sebaran, cek sebaran. Oke, kembali 20 menit terakhir kita cek sebaran jawaban kita di soal bidang saja. Karena kita mau ingin ngapain ke soal bidang yang 30 soal yang ragu tadi. Kok yakin sekali sih Pak, saya tidak bisa 30 soal? Yakin sekali saya, nggak tahu kenapa. Karena mayoritas
Peserta itu kalau dapat 60 kali 5, itu 300. Itu sudah tinggi sekali. Mau perawat kek, mau bidan kek, mau jabatan apapun kek. Kalau dapat skor 60 benar di soal bidang itu sudah tinggi sekali. Serius. Karena pesaing kita itu 250 ke bawah. Ya, jadi saya menganggap semuanya ini salah 30 lebih. Ya, maka siap-siaplah dengan 30 soal yang kalau ragunya banget, cek cara kedua, cek sebarannya. Sebaran jawaban kita cek. Kenapa sih Pak? Kok cara kedua, cara kepepet kedua ini logis dilakukan? Karena dalam setiap paket, kunci jawaban itu sebaran opsi itu relatif sama jumlahnya. Kalau ada 90 soal, dibagi 5, maka kira-kira masing-masing opsi itu dapat sekitar berapa itu? Kalau 90 dibagi 5 opsi, kurang lebih ya masing-masing opsi A itu dapat 15-an. 16 lah, tepatnya 16. 16 kali 5 kan pas 90 ya. Artinya setiap opsi itu kemungkinan 10 lebih jawaban A semua, misal begitu. 10 lebih jawaban B semua. 10 soal lebih jawaban C semua. Maksud saya begitu. Sehingga sebarannya hampir relatif sama. Oleh karena itu cek mana opsi di antara B, C, dan D yang tersedikit itulah yang dipakai untuk menyamakan jawaban 30-an soal tadi. Ya, mudah-mudahan dipahami. Kalau sekarang langsung paham mungkin tidak bisa. Kalau latihan, simpulkan, kemudian konfirmasi ke saya, Pak, seperti ini cara saya. Saya foto jebret. Saya orat-oratannya begini, Pak. Saya foto jebret. Saya mengatasi 30-an soal yang saya tidak bisa. Saya lakukan ini, Pak. Kira-kira benar enggak? Kayaknya begini. Ternyata saya tambahannya lumayan, Pak. Dapat tambahan 7 nomor. Benar. Dengan cara seperti ini. Cara pertama atau cara kedua, ternyata benar Pak, 7 nomor di antara 30. Wah, mantap sekali. 7 kali 5 itu sudah 35 soal. Kalau dapat skor 240 ditambah 35 soal, udah 275, udah tinggi. Udah tinggi. Gitu. Padahal dari 30 lebih soal nggak bisa, dapat 7 itu kayak tadi main didik, tapi ternyata besar efeknya. Nah, gitu ya. Ini penting. Penting sekali untuk proses pembelajaran di awal. Oke ya, cukup. Ini dari saya cukup. Ayo kita simpulkan sendiri. Maksud saya tadi bagaimana dilatih dengan cara bagaimana? Dengan cara kalau latihan itu tulis jawaban yang ragu, ya, tulis jawaban yang ragu. Jadi kalau latihan soal, selain mengklik di CAT-nya, baik CBT dari saya maupun kalau ada yang berlangganan, maka setiap latihan soal, terutama soal bidang saja, 1 sampai 90, selalu tulis nomor yang ragu. Selalu tulis nomor yang ragu. Nomor yang ragu selalu ditulis, misal nomor ragu 3, 6, 9, 12, 15, tulis semua yang ragu aja. Jadi mungkin yang ragu nanti ada 30-an. Nah, yang ragu nanti itu kita bisa main tebak juga, boleh tulis ya. D atau E langsung klik, boleh. A atau D langsung klik, boleh. C atau E langsung klik, boleh. Kalau kalau yang tiga opsi ya nggak usah diisi, kosong aja, 16 kosong aja, 17 A atau D tulis, 18 C atau E tulis, 19 nggak ada sama sekali yang dipilih, 2 opsi lebih maka kosongin, kosongin. Jadi kemungkinan
dari 30 nanti akan lebih banyak yang dikosongin. Jangan merasa sok-sok diyakin-yakinkan hanya dua opsi. Kalau memang lebih dari dua opsi, jangan sok-sok diyakin-yakinkan. Ya, boleh diklik langsung, boleh dibiarin kosong. Saran saya, jangan diklik langsung, biarin aja kosong. Biarin kosong supaya kelihatan nanti. Yang merah-merah-merah itu kelihatan. Kalau panjenengan klik sejak awal, 90 soal beda, maka nanti untuk menentukan sebarannya itu agak sulit. Karena apa? Sudah muncul jawaban yang lain yang itu sejatinya ragu begitu. Misal nih, misal nomor 3 ragu D atau E. Nomor 3 ragu D atau E. Terus panjenengan klik D. Nomor 6 A atau D terus diklik A. Kan nanti kan di CAT-nya kan muncul kan jawaban. Nah, terus sebarannya mana yang yakin? Akhirnya kan nggak kelihatan. Campur sama yang ragu. Terus memutuskan sebaran yang tersedikit, itu piye coba? Nah, kan sulit. Nggak bisa cepat. Padahal kita tadi saya berikan waktu 8 sampai 10 menit di antara 20 menit terakhir. Di sini itu kita jangan mengerjakan lagi. Jangan mengerjakan lagi. Ikhlaskan waktu kita untuk melakukan antisipasi solusi ini. Jangan lagi sepaneng mengerjakan. Karena 20 menit tadi dibagi 12 menit untuk wawancara dan 8 menitan untuk melakukan ini. Itu ya. Nah, jadi kalau ragu dua opsi boleh ditulis, tapi jangan diklik. Tetapi kalau ragu lebih dari dua opsi, maka tulis nomor dan kasih gini. Tulis nomor, kasih gini. Udah. Sehingga disinilah nanti kita yang kondisi keikhlasan yang tinggi kita pasrahkan. Mau diapain itu. Gitu. Oke ya? Terapkan ini. Terapkan ini. Tapi belajar teori untuk 60-an yang sering keluar, belajar teori untuk 50-an yang benar, yang sering benar, itu dalam. Mudah-mudahan paham konsep yang saya sampaikan malam ini. Semuanya, jabatan apapun. Semuanya, saya yakin bisa untuk mendapatkan soal dengan mudah dan bisa untuk mendapatkan teori yang terkait dengan soal itu dengan mudah. Saya yakin. Karena sudah jelas ada panduannya, bagi siapapun yang belum punya soal, japri ke saya. Sudah lengkap soal kita ya, berbagai bidang jabatan sudah lengkap. Ya, oke ya. Tinggal menambah saja kelengkapannya tahun ini. Nanti akan saya tambahkan banyak lagi soal dari banyak sumber. Saya insya Allah mudah untuk mencari dari sumber apa saya bisa dapatkan. Oke, sudah cukup. Yuk kita coba latihan soal ya. Untuk soal wawancara, sosiokultural dan manajerial, yang itu FR tahun 2022. FR tahun 2022. Oke ya. Ini bukan soal TKP yang biasanya saya berikan di latihan soal TKP bukan, tapi khusus untuk P3K. Ya. Oke, silakan coba dikerjakan soal ini. Langsung spontan cepet-cepetan. Oke ya, cepet-cepetan ya. Satu soal 20 detik. Ya, silakan. Dulu satu. 61 dulu ya. Oke, yang mungkin masih sibuk karena mungkin jaga, yang tidak sempat mengerjakan nggak apa-apa, nggak usah ikut mengerjakan. Nomor satu, jawabannya terbanyak. Oke, B semua. Oh, ada yang C ya. Ada dua orang yang jawab C. Oke, jadi jawaban tertinggi poin 4 adalah B, betul ya? Untuk yang C ini poin 3. Kalau belajar di 3 masih tinggi.
Tetapi kalau sering-sering tiga, tidak akan superior. Pada rentang baik saja skornya. Jadi untuk soal eh, sosiokultural manajerial itu ya harus di atas 90% kalau ingin superior. Supaya mendongkrak jika nilai bidang kita mirip dengan pesaing atau kalah dikit dengan pesaing. Harus 90%. Karena mayoritas peserta itu bisanya 80%. Jangan sampai kurang dari 70%. Jangan, harus hancur nanti total skornya. Kalau sering dapat tiga itu nanti jatuhnya 70%. Nomor dua, silakan. Jawabannya apa? Oke, ya. Eh, sebisa mungkin, sebanyak mungkin yang ikut chatroom ya. Ada 15-an di sini yang ikut. Mudah-mudahan ada 10 yang sempat mengerjakan ya. Tapi kalau di jalan jangan ya, jangan ikut mengerjakan. Kalau pelayanan jangan ikut juga, nggak enak sama temennya. Oke, ya cukup. Mayoritas jawab D semua. Oh ada yang B ya? Kasih nomor ya, kasih nomor ya. Setelah ini kasih nomornya supaya nggak campur. Ada yang B. Oke, sebelum nomor dua, coba saya ingin kembali ke nomor satu ya. Kenapa jawaban B itu tertinggi? Karena di sini ada kata-kata integritas. Integritas itu sudah memuat tentang kejujuran, profesional, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi opsi B itu konsep dari banyak hal-hal yang baik, termasuk jujur, profesional, disiplin, adil, itu semua konsep sebuah integritas. Karena integritas itu ada tiga hal yang utama, integritas pokok dari integritas, jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Kemudian integritas dari sisi apa namanya etos kerja dan integritas dari sisi sikap atau perilaku. Ada 9 nilai integritas. Nah, hal yang paling utama itu tiga hal ya tadi, jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Artinya jujur dan profesional masuk di dalam integritas, begitu. Makanya tidak C. Apalagi di sini ada poin ini, gitu. Ya, oke. Nomor dua. Tadi jawab D ya, mayoritas. Apakah betul D? Tapi ada yang meleset B, mudah-mudahan B itu tiga. Ya, tepat ya. Jadi B betul, itu poinnya tiga, D poinnya empat. Betul, tepat sekali ya. Jadi mengembalikan produk dan mengatakan bahwa Anda tidak membeli, ini suatu yang kejujuran yang luar biasa. Meminta kasir menghitung kembali harga belanjaannya karena ada yang apa ini? Karena ada yang belum masuk di struk. Nah, ini kurang kurang kena ya, kurang kena. Sebetulnya ya itu realistis. Itu realistis. Masalahnya poinnya sudah dijelaskan di situ. Kenapa kita diminta untuk menghitung kembali? Kan poinnya sudah dijelaskan, ada salah satu krim yang tidak Anda pesan. Ya, kok dikasih? Nah, kan udah jelas. Ya, artinya konteks soalnya sudah menjelaskan bahwa kita tidak perlu menyuruh menghitung lagi. Kan begitu. Ya, begitu ya. Jadi sikap B tidak sikap yang salah, tetapi sikap B sikap yang tidak sesuai dengan konteks soal. Nah, itu makanya skornya di bawah 4. Gitu ya. Oke. Nomor 3, silakan.
Oke, jawaban terbanyak apa? A, D, D, D. Tapi ada yang C ya? Baik, ada yang C ya. Oh, ada yang B juga. Oke, B, D, C. Coba dicek poinnya di mana ini. Nomor 3. Jadi ini sudah jelas ya. Sudah jelas ya. Tepat sekali teman-teman, mayoritas menjawab D itu betul. Jawaban D itu tertinggi ya, D-nya. D-nya poinnya 4, kemudian B dan C ya, B-nya 3, ini kemudian C-nya 2. Ini coba saya menggunakan kendaraan dinas tanpa pengetahuan kepala kendaraan dari libur. Secara tidak sengaja saya menabrakkan dan tersebut. Ya, kalau ada suatu kejadian, sikap yang terbaik memang melaporkan. Jangan buru-buru betulkan tanpa kita melaporkan. Memang sikap yang terbaik itu. Masalahnya yang di B, apakah sudah ada dua hal itu? Nah, masalahnya itu. Ternyata di B hanya melaporkan saja. Tidak nyata usaha untuk memberikan rasa tanggung jawab itu. Tetapi di D ada sudah melaporkan. Jadi bukan berarti di D itu kita delik-delik, betulkan, baru melaporkan. Bukan, jangan dimaknai begitu. Kalau Anda memaknai begitu, maka Anda terlalu negatif terhadap opsi D. Terlalu kritis. Maksudnya membawa bengkel sambil melaporkan begitu. Dan menyerahkan keputusan sepenuhnya pada pimpinan. Artinya setelah itu mau disuruh memperbaiki lagi karena kurang, mau disuruh mengganti karena nggak orisinil, itu yang jauh lebih bijak. Artinya apa? B itu sudah ada di dalam D lebih luas. Itu maksudnya. Jadi nggak mungkin B itu tertinggi, lebih tinggi dari D. Lah, tadi ada yang jawab opsi apa tadi? C. Ada yang jawab opsi C. Ini nggak jujur karena nggak melaporkan. Nggak boleh, nggak boleh ya. Oke ya? Oke, cukup. Nomor 4. Hati-hati ya. Nomor C yang nomor 3 tadi bisa jadi kita masuk ke dalam soal ya, suasananya. Nomor 4 silakan. Sebentar tok ya, tadi panjang lebar menjelaskan hal lain. Ini nanti sampai 845 saja. Oke, iya. Terima kasih sudah respon cepat. Ada A, ada D. Ada A, ada D. Banyak yang A ternyata. Banyak, ada 4 yang jawab A. Oke, di antara 8, separuh yang jawab A. Oke, coba. Apakah Anda siap menerima konsekuensi dari pekerjaan ASN ini nantinya? Apa itu maksudnya? Konsekuensi apa? Coba pahami soal itu. Antara A dan D memang itu sama-sama bagus ya, memang. Tapi selama masih dalam kesanggupan saya siap. Coba pahami kata-kata ini. Tersirat sebuah pesan apa? Terutama yang ini. Aspek dalam kemandirian, aspek dalam pengembangan diri, aspek dalam inovasi, itu harus masuk. Maka kalimat A itu terkesan memang tidak maksimal. Ya, tidak maksimal. Harus dipertegas bahwa kalau memang di awal itu sudah komitmen, maka ya
harus siap, harus siap. Walaupun memang faktanya, ya kalau tidak sanggup ya tidak bisa untuk melakukan. Tetapi itu tidak perlu diperjelas buat sebuah bahasa diplomatis yang bijak. Tidak perlu diperjelas. Oke ya, jadi jawaban tertinggi adalah delta. Jawaban tertinggi adalah delta. Ini ya, ini 3. Hati-hati ya, kalau satu peserta dengan 3 sampai 2 kali dalam 4 soal, itu indikator 25 soal besok juga mendekati 10 lebih dapat poin 3. Indikator begitu, hati-hati ya, jangan sering-sering dapat 3. Oke, lanjut nomor 5. Singkat tapi mirip ya, ini soal P3K. Singkat tapi mirip-mirip. Dari 4 nomor, tidak ada satupun nomor yang semuanya sama jawabannya. Ada saja yang beda. Silakan. Nomor 5 jangan sampai ada yang beda ya, karena ini sangat mudah. Iya, oke. Tidak perlu dibahas. Lanjut, nomor 6. Siapa? Eh? Oh, enggak. Yang C ya. Bentar lagi ya. Ya, ya nomor 6 silakan. Nomor 6 juga jangan sampai ada yang beda ya. Lanjut, nomor 7. Loh, mana sih beda ya? 6 kok C ya? Salah ketik mungkin ya. Yang jawab 6C, coba koreksi lagi. Alasannya apa? Coba introspeksi ya. Boleh saja asalkan atasan juga melakukan salah ketik kayaknya ya, salah ketik ya. Salah ketik. Oke, lanjut. Nomor 7. Silakan 7. 7B. Iya. Oke, betul ya, 7B ya. Nggak ada yang selain B ya. Oke, nggak usah dibahas. Kalau nggak ada yang sama sekali yang beda, nggak usah dibahas ya. Nomor 8, silakan. Harusnya sama semua ya, 8. Harusnya sama semua, 8. Iya, betul, mantap. Lanjut, 9. 9, silakan. 9. Oke, sama semua ya. Nggak ada yang beda. A semua, nggak usah dibahas. Mantap. 10. Iya. 10. 10. Oke, bagus. Sama semua. Tepat sekali ya.
11. Ini sering keluar ya, ini sering diujikan di soal-soalnya BKD provinsi kalau nerima pegawai. Soal-soal kayak begini. Mau 11 ini. Oke, 11D. Ya, sama semua, nggak perlu dibahas ya. 11D. Betul. Lanjut 12. Supaya cepatnya, jadi soal-soal yang beda aja. Konsepnya harus satu, nih, disamakan. Samaan persepsi kalau ada yang beda. Ditarik dengan konsep. 12. Ini kayaknya ada yang beda ya. 12. Oh, bagus sama semua. Oh, ada yang beda. D. Ada yang beda ya. Sama jawab D. Oke, satu orang yang jawab D ya, Delta. Oh, bisa ya jawab D ya, 12. Jika ada program penambahan masa kerja sebelum pensiun, maka saya akan ikut bekerja hingga masa pensiun walaupun saya punya pekerjaan sampingan yang juga menjanjikan. Oke ya, udah standarnya saja ya. Betul, C ya. Yang terbaik nomor 12 itu adalah Delta. Ya, ada yang tadi jawab satu beda ya. Loh, nomor 12 banyak yang jawab C. Iya, iya, iya. Tak pikir banyak yang D tadi. Bagus berarti ya, yang satu orang atau yang benar ini. Ini, ini, ini poinnya 3. Ya, jadi nomor 12 itu, poin 4 itu D, bukan C. Tadi mayoritas jawab C ya. Bekerja hingga pensiun, walaupun saya punya pekerjaan sampingan yang juga menjanjikan. Jika ada penambahan masa kerja sebelum pensiun, maka saya akan ikut. Ini bagus, karena memang faktanya ada. Namanya, kalau di dunia kepegawaian itu namanya purna tugas ya, atau organik, organik namanya. Jadi semua pegawai negeri itu boleh penambahan asal dibutuhkan. Artinya ketika jika ada program penambahan berarti instansi sangat butuh Anda, berarti ikut. Nah, itu ya, negara membutuhkan gitu. Jadi D ini terbaik, bukan yang C ya. Ya, bukan yang C, terbaik D. Oke. Jadi mayoritas salah ya nomor 12. Hanya satu kok yang benar Mbak ini. Nomor 13. Silakan 13. 13 gampang ya. Iya, 13A. Iya, benar ya. A, A, A semua. Oke, lanjut. Nomor 14. Oh, ini sudah tadi ya. Sama ya. Sama tadi ya. Jawaban A ya, 14 ya. Oke, 14A ya. Oke. Nomor 13 tadi B ya. Nomor 15. Silakan 15. 15. Gampang ya. Loh, ada yang B ya? Ada kepleset B.
Hati-hati ya. B memang nggak jelek, poinnya 3 ya. B itu 3, ini 4, betul ya. Memberikan koordinasi pada karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat, pengaturan menguasai jam kerja yang lebih efektif, pengaturan mengenai jam kerja yang lebih efektif. Memang sama, ini bagus. Coba evaluasi perubahan dari 6 hari menjadi 5 hari, akan kerjaan tetap terselesaikan, hal yang perlu Anda lakukan menjadi seorang pemimpin. Iya, jelas. Jadi B bagus, C juga bagus. Apa perbedaan antara B dan C yang dominan? Bahwa C itu melibatkan peran dan koordinasi dari banyak karyawan. Kalau yang B itu hanya masalah sistem. Nah, sehingga yang jauh lebih bijak, lebih tepat sesuai dengan kondisi yang berubah secara drastis. Berubah kan drastis kan dari 6 hari menjadi 5 hari kan otomatis padat deadline-nya. Maka jawaban ini yang lebih besar ya. Hati-hati yang beda ya, harus jeli. Oh, mayoritas C ya, hanya satu tok yang salah. Oke, cukup. Eh, mohon maaf ya, teman-teman semua. Cukup ini dulu malam ini. Saya berharap setelah ini koordinasi semua ya, Japri, semua yang ikut Zoom malam ini. Saya berharap untuk Japri besok pagi untuk masalah ini, koordinasi masalah kesiapan materi. Dari sisi teori, apakah sudah mengumpulkan file-filenya, dari sisi soal, apakah sudah, dan dari sisi jabatan, apakah sudah fix, dan apakah sudah ada informasi bahwa kepegawaian panjenengan sudah mengajukan formasi P3K, apakah sudah, dan jabatan itu apakah sudah, dan syarat kualifikasi pendidikan apakah sudah terkoordinasi. Jika tidak, maka cari alternatif lain, jabatan lain, karena siap-siap melamar di instansi lain. Begitu. Jabatan lain apa? Nah, nanti koordinasi dengan saya, kualifikasi pendidikan panjenengan, itu mayoritas ke jabatan apa? Saya bicara ini adalah jabatan yang belum jelas, yaitu non-kesehatan. Jadi ya, kalau kesehatan sudah jelas, tetapi tetap Japri juga ya, supaya kita petakan, karena bisa jadi yang kesehatan nanti usianya sudah di atas 35 atau yang belum 35 tapi memastikan ikut P3K saja karena melihat peluang yang yakin lulus maka itu diikuti. Gak apa-apa, ada yang kayak begitu memang. Oke, Japri ya, untuk koordinasi supaya komunikatif kita. Karena saya yakin keberhasilan belajar P3K ini mumpung tahun ini saya memang sengaja tidak banyak-banyak untuk mendampingi teman-teman P3K karena saya realistis tahun ini CPNS yang jadi konsen dan Bagi sertifikat tapi realistis kalau informasi bersaing. Insya Allah di sini tembus semua. P3K. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Matur nuwun, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Oke, sama-sama.